Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ziki Yombana, spesialis saraf. Kali ini kita akan bahas suatu keluhan yang sangat sering terjadi sehari-hari, baik oleh mungkin saya sendiri atau pastinya teman-teman pernah mengalaminya, yaitu sakit kepala. Dan kita akan fokus pada sakit kepala yang sering terjadi pada usia muda. Meskipun sakit kepala jenisnya banyak, ada migrain, ada cluster, ada sakit kepala karena tumor, karena perdarahan, dan lain-lain, kita hanya fokus yang sering terjadi pada usia muda. Kita sebut sakit kepalanya adalah sakit kepala tipe tegang atau tension type headache. Jadi sakit kepala ini sebenarnya bisa terjadi karena memang masalah di kepala atau dari luar kepala. Contohnya gini, seandainya teman-teman mengalami sakit kepala, kita jangan hanya berpikir kepala kita yang sakit. Bisa jadi kepala ini sakit terjadi karena adanya sinusitis, ada masalah di gigi, ada masalah di mata, ada masalah di telinga, dan yang paling jarang kita ngeh, tapi sebetulnya sering adalah masalahnya adalah di leher. Kenapa di leher? Jadi leher ini saya jelasin dulu, leher ini memiliki saraf 8, saraf nomor 1, 2, 3, sampai 8. Itu akan berjalan seperti ini. Jadi lewat belakang, ya, arah tengkuk, naik ke atas, sampai batas alis. Jadi rasanya seperti terikat. Dan rasanya di tengkuk ini nggak enak. Ini bukan karena kolesterol, ingat ya, itu mitos. Ini karena masalah lehernya. Kemudian saraf lainnya juga akan berjalan ke daerah belikat, kemudian ke daerah depan, dada, sehingga kalau kita narik napas suka nggak enak. Terus belikat ini menyebabkan rasa pegel nggak jelas, dan saraf sisanya itu dia akan berjalan ke tangan. Jadi rasanya kayak pegel nggak jelas, dipijit kok nggak enak, kok masih tetap sakit, ya kayak gitulah. Itu yang terjadi sebenarnya adalah dari leher. Ini sering terjadi pada usia muda karena kenapa? Sebenarnya ini karena kebiasaan kita sendiri dan kebiasaannya receh banget loh. Contoh kebiasaannya adalah buat teman-teman yang sering aktivitas di depan komputer, posisi statis, itu bisa menyebabkan leher tegang. Kemudian untuk teman-teman lagi yang sering punya kebiasaan kretek-kretekin leher nih, krek, nah kayak gitu, itu nggak boleh. Karena bisa menyebabkan saraf terjepit di leher dan menyebabkan sakit kepala. Kemudian ada lagi misalnya orang-orang yang sering nunduk lama. Nunduk lama ini terjadi pada orang-orang yang sering nulis, baca, dan zaman sekarang adalah gadget. Ini berjam-jam, akumulasi beberapa hari akan menyebabkan tulang leher bermasalah dan sakit kepala. Sakit kepala ini bukan sakit kepala doang, tapi dia biasanya ada apa ya? Ada gejala tambahan berupa kayaknya oleng, kayak mabuk laut. Nah, seperti itu. Jadi paling sering ternyata dari leher. Yang paling penting kalau teman-teman mengalami hal-hal seperti ini, jangan lupa benar-benar harus datang ke dokter saraf dulu untuk dipastikan masalah sakit kepalanya dari mana. Dan inti dari kebiasaannya harus dirubah, jadi bukan dengan pengobatan saja. Contohnya, orang mengalami sakit kepala karena gangguan di leher ini atau tipe tegang, kemudian dia dikasih obat. Tapi dengan obat saja, tapi kebiasaannya nggak dirubah, olahraganya masih kurang, bunyiin kertak-kertakin lehernya masih sering, kemudian nunduknya main handphone atau gadget masih sering, ya nggak akan baik itu ya. Jadi intinya adalah selain berobat, kebiasaannya harus diganti. Satu lagi, bantal. Bantal itu penting. Jadi bantal itu harus dipakai satu buah, kemudian makainya mulai dari bahu, bukan cuma palanya aja. Jadi kalau misalnya bangun tidur berasa sakit karena bantalnya nggak enak, itu bukan salah bantal, salah kita sendiri itu ya. Karena kebiasaan yang salah itu menyebabkan leher bermasalah. Selain kebiasaan kita perbaiki, ada lagi pengobatannya itu dengan fisioterapi dan rajin-rajin berenang. Bahkan kalau diperlukan, kita memerlukan alat bantu yang kita sebut namanya collar neck. Kayak gimana? Ini dia. Ini namanya collar neck. Ada dua model, ada yang namanya, ini yang tipe soft ya, bisa di letot-letotin gini ya. Ada yang namanya rigid, rigid itu kaku. Jadi kalau ada yang sering lihat orang pakai seperti ini bukan karena kecelakaan, bukan karena patah leher. Ini digunakan seperti ini, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyangga leher supaya postur atau bentuk dari tulang leher kembali normal. Kalau bentuknya normal, maka sarafnya tidak tertekan, sakit kepalanya insya Allah akan hilang. Jadi alat ini jangan dianggap remeh. Ini sangat penting buat teman-teman yang suka mengalami sakit kepala yang seperti saya jelaskan tadi. Nggak ada salahnya deh punya alat ini, karena kenapa? Ini bisa dipakai terutama saat aktivitas deh. Pas depan komputer, pas kita nulis, pas kita di kantor, pakai ini, dan ini harus rajin-rajin dipakai. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.